Adalah visual udara yang kami akan tunjukkan kepada Anda, juga juru kamera Sabta Yoga, Jawa Tengah. Setidaknya sebenarnya tadi disebutkan ada 4 para penyelamat dan juga relawan, petugas. Ketahui saudara, sebelumnya bencana tanah longsor ini berada di salah satu titik pencarian dari setidaknya hari ini ada 4 titik fokus pencarian yang dilakukan oleh tim Basarnas, juga tim gabungan lainnya dari TNI dan juga Polri, serta relawan-relawan, di mana ini merupakan titik di Desa Kasimpar, desa paling parah terdampak akibat tanah longsor yang terjadi pada 20 Januari yang lalu, tepatnya ini pukul setengah 6 sore. Dan saya mau ajak Anda untuk melihat bagaimana proses evakuasi dan juga pencarian yang sedang berjalan begitu. Nah, kalau Anda bisa lihat di sebelah kanan saya ini ada sebuah mobil yang rusak parah. Memang ini terdampak akibat tanah longsor. Dan ini memang informasi yang kami dapatkan, ini merupakan mobil dari Sekretaris Desa Kasimpar, yaitu Pak Carik. Dan untuk pencariannya ini kemarin kami mendapatkan informasi terkait dengan Pak Carik apakah sudah ditemukan. Dan dari informasi yang kami terima memang sudah ditemukan sejak 2 hari yang lalu, di mana hari pertama ini ditemukan untuk Sekretaris Desa Kasimpar beserta istrinya. Namun dari kelanjutan pencarian tersebut, ini masih mencari satu anggota keluarga dari Sekretaris Desa Kasimpar, yaitu Pak Carik, di mana anak dari Sekretaris Desa tersebut ini diyakini masih berada di sekitar area lokasi tempat saya mengabarkan, di mana ini para petugas juga mengerahkan pompa air bertekanan tinggi begitu untuk membersihkan puing-puing bangunan yang runtuh, serta juga tanah-tanah longsoran yang menutupi area rumah yang terdampak longsor. Nah, Adisti dan juga saudara, saya mau memperlihatkan lagi kepada Anda untuk maju sedikit ke depan begitu, di mana selain mobil yang terdampak akibat tanah longsor, memang ini ada beberapa motor begitu, Adisti. Kalau Anda bisa lihat di belakang saya, ini ada sekitar 7 motor yang sudah dievakuasi oleh tim evakuasi dan pencarian gabungan dari Basarnas, TNI dan juga Polri. Kemarin saya sempat menemukan juga salah satu masyarakat atau anggota keluarga dari Sekretaris Desa Kasimpar ini menemukan 3 buah BPKB terkait dengan kendaraan-kendaraan yang diduga ini terdampak tanah longsor di sini. Dan kalau saya bisa gambarkan kepada Anda, Adisti, memang struktur tanah atau kontur tanah di Desa Kasimpar, tepatnya di Kecamatan Petung Kriono ini, tanahnya konturnya cukup gembur, di mana ini juga menyulitkan proses evakuasi, sehingga kami juga merasakan untuk sulit berjalan ke TKP begitu. Dan terkait tersebut, memang ini kendala yang dirasakan oleh para tim pencari. Selain kontur tanah, juga adalah terkait dengan hujan yang sewaktu-waktu mungkin akan terjadi lagi, karena dikhawatirkan memang jika nantinya hujan begitu, ini akan ada kiriman air dari atas, dan ini yang ditakutkan oleh para petugas ketika melakukan proses pencarian, karena untuk akses menuju lokasi TKP kami harus berjalan setidaknya sejauh 3 km untuk menuju ke lokasi Desa Kasimpar, di mana lokasi Desa Kasimpar sendiri ini aksesnya cukup bisa dijangkau dengan mobil setelah kemarin bisa dievakuasi. Kemudian Adisti, kalau bisa saya gambarkan kepada Anda di sebelah kiri saya, ini ada beberapa pompa air bertekanan tinggi begitu yang dipakai petugas. Setidaknya dari penglihatan kami ada 4 pompa yang digunakan. Ini tujuannya untuk proses evakuasi, membantu para petugas dalam membersihkan puing-puing, kemudian membersihkan tanah-tanah yang menimbun area rumah yang roboh begitu, yang terdampak tanah longsor pada 20 Januari yang lalu. Nah, Adisti, memang hari ini merupakan hari ketiga proses evakuasi pencarian di Petung Kriono begitu, di mana saya tepat berada di sektor 2 di Desa Kasimpar, yang merupakan desa paling terdampak akibat
tanah longsor. Untuk pencarian dan juga proses evakuasi ini, langkah terdekat yang akan dilakukan adalah memang membuka akses jalan yang terputus, karena memang untuk menuju ke lokasi TKP di beberapa titik yang terjadi tanah longsor ini masih tertutup timbunan tanah, juga rerobohan dari pohon-pohon begitu, dan ini harus dievakuasi terkait dengan nanti akses kelancaran dari proses evakuasi dan juga pencarian yang tengah dilakukan dari tim gabungan. Nah, Adisti, saya mau menunjukkan kepada Anda di mana di sebelah kiri saya ini sudah juga disiapkan satu kantong jenazah dari tim Basarnas, karena memang dari tempat saya melaporkan, tepatnya di sektor 2 ini di Desa Kasimpar, ini diyakini masih ada satu anggota keluarga dari sekretaris desa, yaitu lebih tepatnya anaknya dari sekretaris desa Kasimpar yang masih dilakukan proses pencarian di belakang saya. Kalau saya tunjukkan kepada Anda, ini para petugas masih berjibaku untuk membereskan atau membersihkan puing-puing tanah dan juga puing-puing bangunan serta puing-puing rerobohan pohon yang menimpa rumah tersebut. Dan kalau dari informasi yang kami terima di tempat saya mengabarkan ini, setidaknya ada 3 rumah yang terdampak akibat longsoran tanah begitu. Nah, Adisti, kalau memang bisa saya kabarkan, di tempat saya mengabarkan di hari pertama ini merupakan tempat penemuan korban meninggal dunia terbanyak. Setidaknya ada 17 korban dunia, dan korban meninggal dunia maksud kami karena memang pada saat kejadian tanah longsor kami mendapat informasi bahwa di rumah sekretaris desa Kasimpar sendiri ini menjadi salah satu tempat persinggahan masyarakat sekitar ketika terjadi hujan begitu. Namun yang tidak disangka adalah pada saat kejadian ini memang hujan mengguyur lokasi cukup deras begitu, cukup lebat dan tidak berhenti-henti. Inilah yang membuat struktur tanah atau kontur tanah di Desa Kasimpar ini mengalami pergeseran.